Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang ingin menceritakan atau memberitahumu tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu. Dan aku lihat di sini nampaknya dia sudah kehilangan kamu sekarang ya. Jadi kemungkinan saat ini kamu dengan dia sudah berpisah, tapi orang ini atau si dia ini ingin sebenarnya ngasih tahu kamu perasaan dia sebenarnya sama kamu itu apa sih gitu ya. Apa yang dia rasakan terhadap kamu. Tapi sayangnya situasinya sekarang dia sudah tidak bersamamu atau dia sudah kehilangan kamu. Seseorang yang dia anggap segalanya. Oke, kita lihat ya ceritanya seperti apa. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kamu dengan dia. Ini terlalu banyak ya. Tapi it's okay deh. It's okay. Apa nih? Kebalik. Aku melihat nampaknya hari ini tuh dia kayak terngiang-ngiang terus sama kamu ya, mengingat momen-momen saat dulu bersama dengan kamu, apa yang pernah terjadi di antara kalian berdua gitu ya. Dia ini masih terngiang-ngiang, bernostalgia, mengingat-ingat apa momen-momen yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia. Dan aku melihat nampaknya ya, dia menganggap bahwa saat ini keadaan antara kamu dengan dia itu berjeda gitu. Jadi kemungkinan sewaktu-waktu dia beranggapan bahwa dia akan datang lagi gitu. Dia akan kembali lagi sama kamu gitu. Ya, jadi dia entah faktanya di sini memang kamu juga menganggap ini berjeda hubungannya, atau ya mungkin salah satu pihak saja yang mungkin memutuskan hubungan ini gitu ya. Tapi yang pasti aku lihat di sini hubungan kalian mungkin ya saat ini berjeda gitu. Oke. Kemudian juga ada obsesi yang mana di sini aku lihat dia itu kayak menganggap kamu itu miliknya. Ya, dia menganggap kamu miliknya. Kenapa? Karena di sini ketika dia bersama kamu, dia ngerasa kayak apa itu namanya? Kayak nyaman gitu ya, nyaman, menikmati ya saat bersama kamu itu dia menikmati momen-momen bersama dengan kamu gitu. Dan aku lihat juga memang ada obsesi kan, ada keinginan untuk memiliki kamu seperti itu. Dan aku lihat juga ternyata hubungan ini tuh hubungan karmik ya, hubungan yang menghadirkan pihak ketiga. Jadi kalau aku lihat di sini kemungkinan dia selingkuhin kamu, mendatangkan pihak ketiga di antara kalian, sehingga ya hubungan ini menyakitkan, hubungan ini banyak sekali pembelajarannya, hubungan ini ya nyesek lah ya, nyesek karena yaitu hubungannya menghadirkan orang lain.
Dan aku lihat hari ini ya, kayaknya dia masih stalkingin kamu nih, masih cari-cari tahu keadaan kamu, kabar kamu, apa yang sedang terjadi di antara kamu, yang terjadi pada kamu kayak gitu ya. Aku lihat di sini dia masih sering memantau kamu, melihat kamu dari kejauhan atau melihat kamu dari media sosialmu seperti itu ya. Dia masih berfokus padamu. Kemudian aku lihat di sini dia ini orang yang suka dunia malam ya, mungkin ya suka ke clubbing atau dia mungkin suka nongkrong-nongkrong sama teman-temannya di malam hari, atau mungkin dia ini orangnya insomnia, bisa jadi juga orang yang mungkin juga suka berjudi ya, suka berjudi terus itu mungkin suka ke kasino yang semacam itu, atau orangnya ini apa ya, suka begadang ya, begadang seperti itu. Oke, ini situasikan saja ya. Ini energinya siapa? Kalau aku lihat di sini masih ada yang merasa kayak kesulitan untuk membangun atau menjaga suatu hubungan, terutama untuk apa ya, memusatkan perasaan ini kepada pasangan baru atau hubungan baru seperti itu ya. Jadi kayak masih ada seseorang di sini yang kesulitan untuk membangun atau menjaga hubungan. Dia mungkin menekan perasaannya atau merasa sulit, atau bisa jadi juga merasa tidak mungkin untuk menjalin hubungan baru dengan hati yang benar-benar terbuka gitu ya. Karena di sini kalau aku lihat masih merasa yang kemarin itu, antara kamu dengan dia masih merasa bahwa perasaan yang kemarin atau cinta yang kemarin itu tidak berbalas gitu. Jadi untuk membuka hati dengan orang baru atau hubungan dengan orang baru secara terbuka itu kayak masih sulit gitu ya. Terus juga aku melihat di sini siapapun ini yang merasa kayak sulit untuk membuka hati untuk orang baru, ini karena memang dia punya standar yang tinggi dalam menjalin hubungan, atau orangnya itu pemilih ya dalam mencari pasangan. Dan aku melihat juga orang yang belum bisa membuka hati atau menerima cinta baru, menerima hubungan baru di sini karena memang dia nggak mau sembarangan pasangan, karena di sini dia tidak mau rentan kembali ya, seperti apa yang pernah terjadi di masa lalu yang dia jalani bersama kamu gitu ya. Kalau ini misalkan kamu yang memang belum bisa untuk membuka hati pada hubungan baru atau orang baru, berarti kamu masih tidak mau terulang kembali ya, tidak mau terulang kembali perasaanmu yang menyakitkan, rentan ya, akibat hubungan yang kemarin yang gagal, hubungan yang tidak menyenangkan, hubungan yang mengecewakan seperti itu. Karena kalau aku lihat memang hubungan kamu dengan si dia ini tidak menemukan solusi ya. Masalah di hubungan kalian ini benar-benar sudah pecah, sudah ada perpisahan, bahkan mungkin kamu memang menginginkan hubungan ini putus total ya, tidak mau lagi berurusan dengan dia, tidak mau lagi apa ya, kenal dia, tidak mau lagi terkoneksi dengan dia, komunikasi lagi dengan dia gitu ya. Aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat di sini ya, dia kehilangan cintanya kamu, dia kehilangan kebucinannya kamu, dia kehilangan sosok kamu. Dan aku lihat memang di sini kamu sudah mencoba menghilangkan rasa sentimen kamu terhadap dia, kamu sudah cuek, kamu sudah tidak peduli. Dan aku lihat di sini ya, kamu memilih untuk memutuskan hubungan ini secara total. Itu yang aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat di sini the Fool ya. Nampaknya kamu memang berdealing dengan seseorang yang ketika berkenalan dengan kamu itu kayak spontan aja gitu ya. Entah di sini dia duluan yang ngajak kamu kenalan atau kamu duluan yang ngajak dia kenalan. Yang pasti ketika kalian kenalan itu kayak nggak direncanakan, nggak ditargetkan ya, nggak ada pikiran gitu ya untuk berkenalan, tapi tahu-tahu ya udah kenalan aja. Terus ketika
udah mulai kenalan ya dijalanin aja gitu, tapi nggak punya target gitu, nggak ada niatan untuk yang serius gimana-gimana, enggak. Dan ketika sudah dijalani, asik gitu loh, asik, terus itu menyenangkan ya, ngebuat dia merasa bahagia ketika berkomunikasi dengan kamu, kenalan dengan kamu, terus itu dia ngerasa kayak hidup dia berpetualang ya dengan kamu, kayak banyak cerita-cerita baru yang apa ya, mungkin dia nggak tahu ya, akhirnya dari dekat sama kamu tuh banyak taunya. Jadi aku lihat di sini dia ngerasa ketika dia kenal dengan kamu seperti banyak petualangan yang dia telusuri gitu loh. Terus itu juga aku melihat di sini memang jiwanya masih jiwa bebas ya, orangnya jiwanya jiwa bebas, sembrono, ceroboh kayak gitu ya. Dan memang nggak ada arah tujuan di hubungan ini gitu ya. Dari awal aku lihat orang ini memang sama kamu tuh belum ada arah tujuan untuk berkomitmen kah atau apa ya, karena memang kalau aku lihat sebenarnya dia ini memang belum siap untuk berkomitmen sedari awal kenal sama kamu ya. Dia nggak ada niatan untuk berkomitmen karena memang dia belum siap. Nah, inilah yang sebenarnya menghancurkan hubungan kalian, karena memang niat dari awal ya belum ada kesiapan untuk berkomitmen gitu. Ya, jadi hubungannya dijalanin gitu aja tanpa ada effort, tanpa ada perjuangan, tanpa ada pencapaian kayak gitu. Dijalanin aja, pas dijalanin ya kok asik, enak gitu. Ya. Terus aku lihat sebenarnya the lovers, hubungan yang on off ya, hubungan yang mungkin putus nyambung atau on off. Terus juga kalau aku lihat sebenarnya kamu dengan dia ini belahan jiwa. Jadi walaupun kalian tidak bersama, walaupun kalian berpisah, walaupun kalian LDR ya, kayak sulit gitu untuk melupakan, sulit untuk mengikhlaskan kayak gitu ya, sulit untuk apa ya, menerima kepergian kayak gitu ya, atau perpisahan kayak gitu. Jadi masih sering terkoneksi, kadang sering masih keinget gitu ya, masih sering merasakan energinya kayak gitu, baik kamu ataupun dia sama kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat sih ya kamu dengan dia ini belahan jiwa. Dan juga aku lihat satu sama lain ya, sebenarnya punya gairah ya, kamu punya gairah terhadap dia, dia juga punya gairah terhadap kamu. Ada ketertarikan fisik juga ini ya. Jadi kalau aku lihat kemungkinan kamu berdealing dengan seseorang yang menilai pasangan itu dari fisik ya, dari fisik. Kalau misalkan ada yang lebih cantik dari kamu atau lebih ganteng dari kamu, ya dia bakalan milih yang lebih cantik atau lebih ganteng dari kamu ya. Orang yang memandang dari fisik. Atau semua, ternyata kamu pun begitu. Kamu pun mungkin memandang atau mencari pasangan itu ya dari fisiknya juga gitu ya. Tapi ya aku lihat memang antara kamu dengan dia ini koneksinya kuat. Walaupun kuat ya, tapi energinya itu kayak seperti selalu memberikan batasan. Jadi walaupun kalian itu BLDR atau berjauhan atau berpisah ya, kalian itu seperti memberikan batasan kayak gitu ya. Jadi kayak benar-benar kayak nggak tahu satu sama lain keadaannya, apa yang dilakukan, seperti ada yang ditutup-tutupi seperti itu ya. Bisa jadi dia yang memang sengaja memberikan batasan ke kamu agar kamu nggak tahu gerak-gerik dia itu seperti apa di sana, apa yang dia lakukan ya. Karena aku lihat kan di sini dia ada pihak ketiga kan, ada yang lain, makanya di sini dia memberikan batasan seperti itu, sehingga kamu nggak tahu pergerakannya, gerak-gerik dia, apa yang dia lakukan seperti itu. Aku lihat juga sebenarnya kamu dengan dia ini punya ikatan seksual. Jadi selain ya gairah itu ya, gairah itu. Jadi ada ikatan seksual. Jadi kalau misalkan ya, kalau ngomongin tentang hal-hal yang dewasa tentang seksualitas ya kalian paham lah ya, antar kamu dengan dia. Oke, kemudian aku melihat di sini meskipun tampak kalian ini berjalanan ke arah yang berlawanan ya, maksudnya itu kayak kalian berpisah, kamu jalanin hidupmu sendiri, dia jalanin hidup dia sendiri. Tapi di sini aku lihat kalian itu
bisa saling terhubung, tetap bisa saling terhubung kayak gitu ya, itu lewat koneksi ya, lewat batin seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini ya dia sayang loh sama kamu. Ada cinta, ada cinta sejati, ada rasa sayang, bahkan ya secara energi seksual itu intens, mendalam ya. Dan ini juga gini, hubungan kalian selama ini ya, walaupun kalian itu jarang komunikasi, tapi kayak kalian itu bisa saling tahu gitu loh, apa yang dirasa, apa yang dipikirkan pasangan satu sama lain, atau kamu bisa ngerti apa, bisa kamu pahami nih orang sebenarnya maunya apa, apa yang dia sembunyikan, itu pun kamu tahu tanpa dia ngomong gitu. Dan dia pun sebenarnya sama kayak kamu, dia pun tahu gitu kalau kamu menyembunyikan sesuatu, dia tahu gitu ya. Tanpa ada pembicaraan komunikasi, kalian tuh bisa saling tahu gitu loh. Oke, aku melihat bahwa saat ini dia merasa seperti ditinggalkan oleh orang yang terpenting dalam hidupnya. Yaitu tadi ya, aku bilang dia menganggap kamu itu, dia sayang sama kamu, ya dia sayang, dia tertarik sama kamu, ya kamu itu belahan jiwanya, dia sangat terkesan sama kamu, dan ya saat ini dia merasa seperti sudah kehilangan seseorang yang penting dalam hidup dia. Bahkan dia merasa bahwa hubungan antara kamu dengan ini seperti sudah hilang. Ya, kebucinannya kamu selama ini terhadap dia itu seperti sudah tidak bisa lagi dia harapkan. Seperti sudah hilang dari kamu. Kamunya seperti sudah tidak bucin lagi sama dia, sudah tidak mengejar-ngejar dia lagi, seperti kamu itu sudah benar-benar menghilangkan rasa cintamu terhadap dia. Seperti itu, gairahmu terhadap dia kayak seperti sudah hilang gitu. Dan ya, aku melihat di sini hubungan kalian sudah gagal, bahkan mungkin ada nih di antara kalian yang sudah berencana menikah, bertunangan, itu gagal ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia masih sering loh kayak membayangkan masa depan dia bersama kamu. Ya, kadang-kadang ya dia masih sering kepikiran seperti itu. Terus juga mungkin hubungan ini aku melihat ada nih ya, dari kalian yang dijalani untuk bersaing atau mendapatkan keuntungan satu sama lain ya, entah itu dari materi, dari waktu, perasaan, apalagi perhatian atau apapun. Jadi hanya untuk mengambil keuntungannya saja, kayak gitu ya. Dan juga aku lihat di sini nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang egois, sehingga semakin kesini semakin membuatmu merasa takut untuk tetap bersama dia. Orangnya juga sombong, orangnya egois. Makanya di sini kamu memilih untuk menjauhi dia ya, dan fokus pada dirimu sendiri. Itu yang aku lihat saat ini. Ya, kamu benar-benar udah takut gitu sama dia karena ya itu orangnya egois, selalu selingkuhin kamu, orangnya sombong, ya kan, selalu mengecewakan kamu, nyakiti kamu terus gitu. Oke, the word. Ternyata orang ini tuh mau datang lagi sama kamu. Ya, dia mau datang lagi, dia mau cari jalan gimana caranya untuk kembali lagi sama kamu. Tapi aku lihat di sini seperti ada pemblokiran. Entah ini memang kamu memang sudah memblokir dia, atau memang seperti situasinya seperti kayak tidak memungkinkan bagi dia. Ya, dia ngerasa kayak nggak mungkin kalau mau datang sama kamu. Entah memang orangnya takut penolakan atau gimana, tapi dia ngerasa kayak lewat situasi apapun, lewat manapun untuk datang lagi ke kamu itu seperti terblokir, seperti tidak direstui semesta gitu loh. Jadi kayak semesta itu menghadang jalan-jalan dia untuk datang ke kamu gitu. Jadi dia nggak tahu harus gimana saat ini. Ya sebenarnya dia pengen datang gitu, entah pengen komunikasi lagi, entah pengen datang secara fisik, tapi aku lihat di sini bagaimanapun dia memikirkan jalan untuk datang lagi ke kamu itu seperti jalannya semuanya terblokir, semuanya kayak tidak bisa dia lalui ya, entah itu dari situasi, entah itu memang secara fisik kamu memblokir dia ya, tapi yang pasti sini dia seperti tidak tahu harus berbuat apa untuk bisa kembali padamu seperti itu. Nah,
Ketika saat ini dia sudah tidak bisa datang lagi ke kamu, kalian sudah berpisah, kamu sudah seperti orang asing ya, menganggap dia, terus itu kamu sudah tidak peduli lagi sama dia, sudah tidak ada komunikasi. Di sini dia baru melihat bahwa kamu itu bervalue, kamu itu punya nilai yang begitu menakjubkan gitu ya. Um, aku melihat di sini di mata dia, kamu itu apa ya, sensualitas, energinya feminim, jiwanya keibuan, cantik, indah ya. Ketika dia menjalani hubungan dengan kamu, kamu itu selalu bisa memberikan dia hubungan yang kayak apa ya, mengalir, dan kamu usahakan gitu ya untuk dia merasa nyaman dan aman sama kamu kayak gitu. Terus itu di mata dia kamu seseorang yang bertumbuh dalam keberlimpahan. Jadi kemungkinan saat ini kamu kayak orang yang mungkin sukses ya, atau ya secara kehidupan tuh berkelimpahan. Nggak kekurangan lah, paling enggak tuh nggak kekurangan. Seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat dia merasa kamu tuh orang yang cinta damai. Saat ini hidupmu kayak damai-damai aja gitu, kayak nggak ada masalah. Itu yang dia lihat ya, aman, tentram, harmoni, damai, seperti itu, sukses, berkelimpahan, baik-baik aja. Nah kayak gitu. Itu yang dia lihat ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia merasa bahwa kamu itu orangnya tuh down to earth ya. Kamu itu orang yang down to earth, membumi. Terus itu juga apa ya, kamu itu orang yang tahu bagaimana memberi dan menerima cinta, dan merupakan seseorang yang penuh kasih, perhatian ya. Secara umum kamu tuh orangnya seperti itu, orang yang perhatian, selalu memberikan rasa kasih sayang yang penuh gitu loh ya, apalagi untuk orang-orang yang kamu fokuskan atau yang kamu cintai, seperti itu, termasuk dia. Jadi selama ini tuh dia ngerasa banget kok ya, kamu itu bener-bener ngasih kasih sayang yang penuh sama dia, perhatian banget sama dia, seperti itu ya. Terus itu juga kamu itu orang yang mengikuti kata hatimu, itu yang dia lihat ya. Jadi kalau kamu pengen A ya kamu akan lakukan A, seperti itu. Dan kamu bahkan orang yang tidak takut menuntut cinta dan dukungan dari orang yang kamu cintai. Jadi kalau kamu itu udah cinta banget sama seseorang, ya kamu ingin ada timbal balik gitu, karena kamu sudah memberikan ketulusan semuanya, keikhlasan ya, untuk men-treat dia. Jadi kamu orangnya nggak takut kalau misalkan kamu juga mengharapkan timbal balik, dicintai juga, diperhatikan juga gitu. Jadi kamu bukan orang yang jaim-jaim gitu. Jadi kalau misalkan kamu pengen disayang, ya kamu akan ngomong kamu pengen disayang kayak gitu. Jadi dia ngerasa kamu tuh orang yang berani ya. Intinya tidak kenal takut, terutama untuk mendapatkan cinta dari orang yang kamu cintai gitu. Terus juga kamu itu orang yang tidak kenal takut untuk menunjukkan emosinya kamu ya, karena kamu tuh orang yang punya kepribadian penyayang, penyayang, pemelihara. Jadi kalau misalkan kamu tuh menunjukkan emosionalnya kamu, berarti kamu itu memang sayang gitu sama dia ya. Apalagi kalau misalkan kamu marah tuh ya sebenarnya kamu sayang sama dia, karena ya berarti kalau kamu marah berarti kan ada sesuatu yang salah dengan dia, atau dia melakukan suatu kesalahan kayak gitu, atau dia melakukan sesuatu yang berbahaya kayak gitu kan. Nah, dia tahu bahwa amarahmu itu sebenarnya karena kamu nunjukin kasih sayang sama dia agar dia tidak kenapa-napa, agar dia tetap berada di jalan yang lurus-lurus aja, seperti itu. Terus itu juga kalau misalkan di sini kamu cemburu ya, dia ngerasa kecemburuan kamu ini kayak karena kamu sayang sama dia gitu. Jadi di mata dia, kamu ini selalu siap untuk memberikan cinta dan dukungan untuk membantu dia terus tumbuh. Itu value yang kamu miliki. Kamu itu orang yang nggak pelit-pelit perhatian, nggak pelit-pelit kasih sayang. Kalau kamu itu udah cinta, itu makanya sampai ke bucin-bucin itu, gitu. Aku lihat di sini. Ya, kamu akan berikan semuanya.
terutama perhatian dan kasih sayang, dukungan. Jadi walaupun dia itu berada di posisi terendah dalam hidupnya, atau misalkan dia lagi dalam situasi kehidupan yang nol gitu ya, tapi kayaknya nggak ada ya hidup di dunia ini yang nol. Yang pasti tuh kayak ada di lagi terjatuh lah, kehidupan dia lagi terjatuh, kamu tuh nggak langsung meninggalkan dia, tapi kamu justru malah support dia, dukung dia, perhatiin dia, ya menyayangi dia, tetap kamu memberikan cinta ke dia kayak gitu. Itu yang membuat dia merasa kamu itu bervalue banget, kamu itu berarti banget, kamu itu penting dalam hidupnya gitu ya. Jadi mungkin kalau pihak ke pihak yang lain, pasangan-pasangan dia yang lain mungkin nggak seperti kamu, ketika dia ada di posisi terbawah dalam hidupnya, mungkin dia ditinggalkan oleh pasangan-pasangannya. Jadi kalau kamu kan walaupun dia dalam posisi terendah dalam hidupnya, kamu itu selalu dukung, kamu selalu ada untuk dia, kamu perhatiin dia, kamu memberikan solusi, dukungan seperti itu ya. Kalau yang lainnya mungkin tidak seperti itu, gitu, tidak seperti kamu yang selalu memberikan dukungan ke dia. Terus itu juga di mata dia, kamu itu seseorang yang secara finansial itu aman, ya. Terus itu juga dia merasa bahwa kamu ini nggak banyak masalah ya tentang keuangan. Kamu juga di mata dia orang yang profesional. Terus juga dia merasa bahwa ketika dia bersama kamu atau ketika dia menjadi pasanganmu, kamu itu selalu menjadi pasangan yang hebat, ya. Bisa mengusahakan hubungan yang nyaman dan sehat bersama dia. Gitu. Kamu yang selalu effort di sini untuk membuat hubungan ini nyaman dan sehat gitu. Nah, itu yang membuat dia merasa kamu itu berkesan banget lah, bervalue banget lah kayak gitu ya. Itu aku lihat di sini. Makanya di sini dia pengen banget datang lagi sama kamu, tapi ya saat ini kayak udah ada yang memblokade dia, kayak nggak boleh gitu datang ke kamu lagi gitu. Ya, entah memang ini kamu yang memang sudah cuek banget, sudah menganggap dia asing, sudah menganggap dia bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi dia berpikir, aduh kalaupun aku datang pasti akan ditolak kayak gitu. Sedangkan orang ini mungkin orang yang takut ditolak. Gitu, ya kan? Oke, jadi inilah ya orang yang ingin memberitahu ke kamu perasaan dia sebenarnya saat ini, tapi ya sudah kehilangan kamu, gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Gemini. Itu saja zodiaknya ya. Oke, azan dulu ya. Oke, kalau misalkan tidak ada di zodiak, ya mungkin ada di angka, bulan, shio, atau alfabet ya. Angkanya di sini ada 23, 14, 24, 22, 12,
4, 2, 7, 2, 6, 5, 1, 7, 30, 20, 19, 25, 13, 21, 15, 28, 26, 18, 1, 10, 29, 16, 11, 9, 31. Bulannya bisa bulan apapun antara kamu dengan dia, November, Agustus, September, Juli, Maret, Desember, Februari, Juni, Januari, dan Oktober. Sionya ada sio macan, sio babi, sio kambing, sio monyet, sio naga, sio ular, sio kuda, sio kelinci, sio ayam, dan sio kerbau. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada T, G, Z, F, S, N, Q, D, R, C, A, E, V, W, M, L, Y, P, H, J. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.